Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Kaum muslimin rahimakumullah, kita berjumpa kembali di dalam kajian hadis pernikahan. Dan hadis pernikahan kali ini berjudul Jangan Minum Sambil Berdiri. Kita bacakan terlebih dahulu hadis riwayat Muslim, yang Imam Muslim itu lahir tahun 206 Hijriah dan wafat 261. Hadisnya nomor 3775. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Abdul Jabbar Ibnul Ala, atau juga bisa disebut haddatsani Abdul Jabbar bin Ala. Haddatsana Marwan yakni Al-Fazari. Haddatsana Umar bin Hamzah akhbaroni Abu Gotofan Al-Muriyu annahu sami'a Aba Hurairah yaqul qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yashrabanna ahadun minkum qa'iman faman nasiya falyastaqi. Haddatsani, kata Imam Muslim An-Naisaburi, Muslim bin Hajjaj namanya, telah menyampaikan kepadaku hadis Abdul Jabbar, yaitu guruku bernama Abdul Jabbar bin Al-Ala. Haddatsana Marwan, kata Abdul Jabbar telah menyampaikan hadis kepada kami Marwan, yakni ayat itu Al-Fajari. Haddatsana telah menyampaikan hadis kepada kami Umar bin Hamzah. Umar bin Hamzah. Ahbaroni telah mengabarkan kepadaku Abu Gotofan. Abu Gotofan Al-Muri. Annahu, dia sesungguhnya, sami'a telah mendengar Abu Hurairah. Yaqul, berkata, qala, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yashrabanna, janganlah minum, ahadun, salah seorang, minkum, di antaramu, qa'iman, sambil berdiri. Faman nasya, barang siapa yang lupa, fal yastaqi, maka hendaklah membatalkan minum itu atau memuntahkannya. Jamaah rahimakumullah, seperti tadi saya katakan, Muslim bin Hajjaj An-Naisaburi itu menerima hadis dari gurunya bernama Abdul Jabbar bin Al-Ala. Ini kita lihat mata rantainya ya. Abdul Jabbar bin Ala bin Abdul Jabbar, julukannya Abu Bakar, karena Abdul Jabbar bin Ala itu bapaknya bernama Abdul Jabbar juga. Dia namanya Abu Bakar sebagai tabi al-atba. Jadi tokoh yang keempat, itu termasuk senior. Hadis diriwayatkan Muslim dari Abdul Jabbar yang tabiul atba itu sebanyak 6 hadis. Oleh Imam Tirmidzi 4 hadis dan oleh An-Nasai sebanyak 14 hadis. Nah, oleh mayoritas muhadis dianggap sahih. Ya, kita sudah yakin ya, kalau dikutip oleh Muslim di dalam kitab Sahih Muslim, pasti mata rantainya sudah dianggap sahih oleh mayoritas ulama.
Ada juga yang menyebutkan bahwa Abdul Jabbar itu orang yang dapat dipercaya. Dia berkedudukan di Marurod, wafat tahun 248. Jadi beliau ketemu dengan Muslim, karena Muslim lahir 206. Ini koreksi ya. Muslim itu 206. Jadi bukan 216. Lahirnya adalah 206. Dan wafat 261. Nah, jadi ketemu dengan Abdul Jabbar. Kemudian kata Abdul Jabbar, haddatsana Marwan, yakni Al-Faraji, telah menyampaikan hadis pada kami. Marwan, yaitu Al-Fazari, maksud saya bukan Faraji, Al-Fazari. Marwan adalah putra Muawiyah bin Al-Haris, bin Asma bin Khadiyah. Beliau termasuk atba tabi'in yang punya julukan Abu Abdillah. Dia orang Sam dan wafat di Sam tahun 153 Hijriah. Hadisnya diriwayatkan oleh Muslim sebanyak 18 hadis dan oleh Bukhari itu sebanyak 16 hadis. Dan penulis kitab atau kutubus sitah yang lain juga meriwayatkan hadis dari beliau. Para muhadis itu menilai Marwan itu sebagai orang sikot atau orang yang dapat dipercaya. Dia mengatakan haddatsana Umar bin Hamzah, telah menyampaikan hadis kepada kami Umar bin Hamzah. Umar bin Hamzah adalah merupakan keturunan Abdullah bin Umar dan putra Umar bin Khattab. Jadi Umar bin Khattab punya anak namanya Abdullah, kan? Abdullah bin Umar punya anak namanya Hamzah. Hamzah punya anak namanya Umar. Jadi itu runtutan dari Umar bin Khattab. Dia tidak berjumpa dengan sahabat, tapi selevel tabi'in, dan hidupnya di Madinah. Hadisnya diriwayatkan oleh Al-Bukhari 2 hadis, oleh Muslim 7 hadis, dan penulis kutubus sitah juga mengutip hadis beliau. Kutubus sitah itu kan penyusunnya Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, Nasa'i, dan Ibnu Majah. Kata beliau, ahbaroni Abu Gotofan Al-Muri, telah menyampaikan hadis atau telah mengabarkan kepada kami Abu Gotofan Al-Muri. Beliau bernama Sa'id bin Thorib, orang Madinah, termasuk tabi'in pertengahan. 3 hadis yang diterima jalur beliau diriwayatkan oleh Muslim. Oleh Ahmad 6 hadis, dinilai oleh para ahli hadis sebagai siqat yang dapat dipercaya. Beliau menerima hadis dari Abu Hurairah. Nah, kalau Abu Hurairah sudah sering saya riwayatkan, jadi tidak usah diuraikan panjang lebar. Yang jelas dia menerima hadis dari Abu Hurairah. Annahu sami'a Abu Hurairah yaqul. Dia mendengar Abu Hurairah berkata. Abu Hurairah itu ingat ya, nama aslinya Abdurrahman bin Sohar. Ini perawi hadis yang paling banyak, sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Baik, kalimatnya dalam hadis itu, qala Rasulullah SAW, Rasul bersabda, la yashrobanna, tidak boleh minum, ahadun, salah seorang, minkum di antaramu, iman sambil berdiri. Kalimat yang digunakan, la yashrobanna, itu di sini diawali dengan la, berarti jangan. Yashrobu itu, yashroba itu minum, tapi ini pakai nun. Yashrobanna, jangan sekali-kali. Makanya bisa diterjemahkan jangan sekali-kali minum, karena ini pakai nun taukid.
Jadi itu menguatkan larangannya. Oleh karena itu larangannya itu kuat atau keras. Oleh karena itu bisa dimaknai jangan sekali-kali minum. Ahadun, satu atau salah seorang, minkum, di antaramu atau siapapun, seorang pun di antara kalian, iman sambil berdiri. Jadi larangan ini sangat keras. Siapapun tidak boleh minum sambil berdiri. Dan dalam kondisi apapun. Bagaimana kalau standing party? Nah, oleh hadis ini dilarang sambil berdiri itu. Sekaligus mengandung perintah untuk minum sambil duduk. Atau posisi lain yang tidak berdiri. Bagaimana kalau jongkok? Ya, tanyalah. Kalau jongkoknya masuk berdiri atau masuk duduk. Atau masuk tidak duduk, tidak berdiri. Tapi yang jelas di sini mah iman ya. Iman itu kan berdiri ajeg, berdiri tegak. Jadi bisa dipahami apakah jongkok itu termasuk berdiri atau termasuk duduk. Atau tidak termasuk berdiri, tidak termasuk duduk. Nah, ditegaskan lagi paman nasya, barang siapa yang lupa. Kalimat paman itu kan mempunyai arti barang siapa, paknya maka. Man siapa, barang siapa, pak man maka barang siapa. Nah, di sini ada paman, kalimat barang siapa. Jadi dimungkinkan manusia itu ada dilanda penyakit kekurangan sadar. Sehingga nasya, lupa atas bagaimana yang seharusnya. Itu kan bisa terjadi. Bisa menimbulkan kelupaan. Kalimat ini lebih tegas, larangan minum berdiri. Bagaimana jika lupa atau terlanjur minum sambil berdiri? Nah, tersirat juga di sini bahwa manusia itu dimungkinkan untuk kelupaan. Makanya disebut paman nasya. Maka falyastaqi. Nah, ini fa ini kan maka ya, L-nya itu lam perintah, yastaqi itu kan mengeluarkan air, yastaqi itu. Jadi berbentuk perintah kepada orang yang lupa, hendaknya membatalkan minumnya. Jadi hadis yang berbunyi seperti ini menunjukkan larangan keras. Oleh karena itu, sebagian ulama berpendapat bahwa minum sambil berdiri itu haram hukumnya katanya. Karena di sini paman nasya falyastaqi. Kan kesimpulan dari hadis bisa berbeda hadis, walaupun hadisnya sama. Tapi kan seperti pernah saya bahas di dalam ulumul hadis, mungkin nanti juga ada kajian khusus lagi, itu bisa dipahami berbeda. Tapi kalau kita lihat urutan hadis ini, memang larangan keras dalam hadis ini. Walaupun ada di antara mereka yang beranggapan makruh larangannya itu. Ya, namun ini perlu diperhatikan bahwa perintah Rasul SAW itu perlu dilaksanakan, kan? Perlu dipenuhi. Kalau larangan, seperti saya bahas pada hadis sebelumnya, jadi tidak ada dilarang Rasul di dalam Al-Quran yang tidak berbahaya kalau kita tidak memenuhinya. Jadi kalau itu pasti ada bahayanya kalau kita lakukan. Harus apa yang dihalalkan oleh Allah dan Rasul-Nya itu pasti kalau dihalalkan pasti baik, kalau tidak dihalalkan pasti berbahaya. Jadi jika di dalam hadis ini larangan minum, nah sekarang bagaimana kalau makan?
Kan di sini la yasrobanna, tidak boleh minum. Bagaimana kalau makan? Ini Anas bin Malik itu pernah menyatakan, hadisnya diriwayatkan oleh Anas kepada muridnya bernama Qatadah. Kata Anas bin Malik, anin Nabi SAW, saya menerima hadis dari Nabi, annahu, sesungguhnya Nabi itu naha ayyashrobar rojul, melarang seorang untuk minum iman sambil berdiri. Maka Qatadah bertanya, fakulna, maka kami bertanya kepada Anas, fal aklu, bagaimana kalau makan? Fakola, maka Anas mengatakan, daka asyaru au akhbas. Nah, kalau makan itu asyar, lebih buruk, lebih jelek, lebih jahat, lebih membahayakan. Au akhbas, atau lebih kotor, lebih dilarang lagi, maksudnya lebih dilarang lagi. Minum saja sudah dilarang, apalagi makan. Makan itu sudah pasti lebih dilarang, karena minum saja sudah dilarang oleh Rasul SAW. Nah, ini kalau tren sekarang itu makan, untung pandemi ya, hajatannya sedikit kalau musim pandemi itu. Yang hajatan sedikit. Beberapa hari yang lalu juga ada yang hajatan tetangga. Sedikit yang hadirnya. Jadi tidak ada yang makan dan minum sambil berdiri. Karena disediakan kursi. Karena kursinya tidak cukup. Sehingga pada duduk di jalanan. Tapi bagus itu. Harus diubah. Itu orang itu mengubah cara walimah dengan standing party bisa. Kenapa kita sebagai muslim tidak mengubah kepada duduk party? Hadis ini merupakan ungkapan Anas bin Malik. Ya, itu jelas sahabat ya, sahabat Rasul. Jadi kalau beliau atau Anas bin Malik itu menyatakan, itu sudah pasti memahaminya dari apa yang diungkapkan oleh Rasul. Jadi walaupun Anas itu tidak bertanya kepada Rasul bagaimana, ya Rasulullah kalau minum, ya pahami saja. Jadi dipahami oleh Anas bin Malik. Anas bin Malik itu kan hidup bersama Rasul sejak berusia 10 tahun ketika hijrah ke Madinah. Dan wafatnya tahun 93 kan. Umurnya 103 tahun Anas bin Malik. Jadi paham betul itu tentang apa yang disabdakan oleh Rasul. Karena bergaul dengan Rasulullah SAW itu cukup lama. Anas bin Malik itu bahkan berada di lingkungan Rasul, di rumah Rasul, karena dia sebagai asisten pribadi kan, sebagaimana diusulkan oleh ibunya bernama Ummu Sulaim. Dia menghadiahkan putranya kepada Rasul. Kebetulan kan Rasul tidak punya anak laki-laki, jadi begitu dihadiahi putra laki-laki itu senang sekali dan dianggap oleh Rasul bahkan didoakan Allahumma tawwil umurahu wa aksir malahu wa auladahu, panjangkan umur, banyak harta dan anaknya, dan itu dikabul doa Rasul. Jadi tahu betul tentang Rasul. Jadi kalau Anas mengatakan daka asyarru wa ahbas, itu lebih berbahaya dan lebih buruk, makan bareng sambil diri, itu pasti pendapat itu bersandarkan kepada apa yang disabdakan atau yang dikemukakan oleh Rasul. Jadi beliau menyatakan bahwa Rasul melarang umat untuk minum sambil diri. Kemudian Qatadah sebagai tabi'in, sebagai murid Anas bertanya kepada Anas tentang makan. Jawab Anas, makan sambil berdiri itu jauh lebih berbahaya atau jauh lebih dilarang.
Dengan demikian, hadis kedua ini juga tetap sumbernya dari Rasul. Karena dinisbatkan oleh Anas. Kalau kalau Anas menyebut itu kan di dalam kajian ilmu hadis sudah saya uraikan. Hadis itu kan ada hadis qudsi, itu firman Allah yang dikutip oleh Rasul, sehingga isi dan redaksinya di Allah, itu hadis qudsi. Ada hadis nabawi, isi dan redaksinya dari Rasul. Isinya dari Allah, redaksinya dari Rasul, itu hadis nabawi. Isinya mah tetap dari Allah. Karena Rasul tidak mungkin berkata tanpa wahyu dari Allah. Tapi redaksinya dari Rasul, itu hadis nabawi. Ada lagi hadis nabawi, hadis sahabi. Hadis sahabi mah ucapan sahabat. Tetapi itu isinya dari Rasul. Saya yakin ini termasuk hadis sahabi. Kalimat daka asyaru au ahbas. Redaksinya sahabat Anas bin Malik. Tapi isinya dari Rasul. Minimal pemahaman beliau terhadap apa yang disabdakan Rasul. Jadi kalau sahabat memahaminya seperti itu, jauh lebih pas, lebih cocok daripada pemahaman kita, kan? Dan sahabat itu kan sudah merupakan bagian dari Rasul. Sahabat itu sebagai khairul kurun, ya. Jadi generasi yang terbaik. Adapun penekanan bahwa makan itu lebih berat larangannya dibanding minum, walaupun pemahaman Anas itu masih bersandar pada Rasul. Oleh karena itu larangan tersebut sangat keras. Di hadis ini kan ditegaskan daka asyar wa ahbas. Dibaya, diburuk. Mengapa sampai dua macam disebut Anas? Ada asyar au ahbas. Nah, makan sambil berdiri itu bahaya, buruknya itu lebih dari minum sambil berdiri. Oleh karena itu setiap muslim tentu yang punya keahlian dalam riset itu dituntut untuk mengkaji bahaya makan sambil berdiri. Karena di dalam hadis ini ditandaskan asyar, bahkan lebih akhbas, lebih buruk. Jadi bisa dipahami bahwa makan minum sambil berdiri itu mendatangkan penyakit karena disebut asyar, atau menimbulkan bahaya karena disebut akhbas. Maka dunia kesehatan juga menyadari banyak ditemukan penyakit dan tidak ditemukan sebab. Sekarang kan banyak penyakit melanda manusia, tapi tidak ditemukan penyebabnya. Sehingga harus diteliti terus-menerus. Sekarang muncul penyakit baru, COVID-19. Rame kan cari vaksinnya, cari obatnya. Tapi ada manfaat tentu saja, pasti Allah Subhanahu wa taala menciptakan sesuatu pasti ada manfaat. Ya, lumayan kan dengan adanya Covid sekarang itu, kemaksiatan di berbagai tempat kan dilarang, itu dihentikan, sehingga dunia karaoke, dunia panti pijat dan sebagainya digerebek. Susah kan kalau tidak ada penyakit mengegerebek negara. Banyak yang, apalagi yang dapat sumbangan dari perusahaan-perusahaan itu jalan rempling, tapi dengan penyakit makan berhenti. Nah, penyakit juga tidak akan mengganggu urusan ibadah. Karena bagi umat Islam kan ibadah itu ada aturannya, tidak akan mengganggu. Dan pengajian kan bisa berjalan seperti sekarang ini. Saya lakukan kan bisa berjalan lewat YouTube, lewat Zoom, lewat WhatsApp, lewat berbagai media massa. Jadi yang salah satu manfaatnya menurut saya mah menghentikan perbuatan maksiat. Lumayan kan tempat-tempat kemaksiatan itu tidak berjalan.
Jadi boleh jadi penyakit yang bermunculan saat ini akibat dari tidak patuhnya atas larangan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa di Indonesia itu cepat gitu ya COVID itu dibanding dengan Cina. Cina kan tenang deui udah 86 ribuan teh. Tidak nama, tapi kalau Indonesia kan sudah melebihi Cina. Kadang-kadang orang Cina mungkin lebih patuh dalam urusan ini. Walaupun mereka bukan patuh pada Rasul, tetapi taat kepada aturan kesehatan kaum muslimin tidak. Sehingga Indonesia dilanda penyakit riweuh. Juga kan yang dilanda penyakit itu seperti Amerika, ya, kan sampai jutaan. Sekarang kan seluruh dunia menderita penyakit itu sampai di atas 12 sampai 13 juta. Nah, ini perlu disadari oleh setiap muslim. Makanya perintah Rasul itu ditaati dulu walaupun tidak paham. Bukankah saat ini sudah tren makan dan minum berdiri? Dan itu kan warisan dari Barat katanya, makan dan minum sambil berdiri. Nah, orang Arab, orang Sunda makan. Kalau orang Sunda kan makan dan minum itu sila tutup. Ya. Jadi pasti sila. Orang Arab juga begitu. Pada duduk. Bahkan dulu nama orang Arab duduknya di bawah. Kalau sekarang kan sudah pakai kursi. Tapi kalau di restoran-restoran Arab tidak pakai kursi juga. Nah, jadi kata Anas, itu tanpa pilih bulu antara makan dan minum. Makan sambil berdiri itu lebih berbahaya. Dan tanpa kecuali. Walaupun di lingkungan kesehatan, di lingkungan makan pesta. Namun ada pengecualian, yaitu Rasulullah SAW minum air jam-jam. Itu sambil berdiri kalau minum air jam-jam. Ini bisa kita lihat dalam hadis diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, diriwayatkan oleh Bukhari juga. Kata Ibnu Abbas, saqaitu Rasulullah SAW, saya memberi minum Rasulullah SAW min jam-jam dari air jam-jam, pasyaribab. Beliau minum bahwa qaimun, sambil berdiri. Jadi hadis riwayat Bukhari ini sebagai pengecualian untuk minum air jam-jam yang mempersilahkan berdiri. Nah, pengecualian ini timbul pertanyaan, apakah pengecualian itu khusus untuk sumur jam-jam ataukah keringanan di dalam praktek Rasul? Apakah berlaku keseluruhan sehingga bukan haram, tapi hanya merupakan larangan tidak keras, sehingga diperbolehkan apabila keterpaksaan. Tapi kalau kita perhatikan beberapa keterangan, beberapa hadis, Rasul minum sambil berdiri itu hanya minum air jam-jam. Nah, tidak diceritakan minum air yang lain sambil berdiri, apalagi makan. Nah, ini kita telaah dari segi lain. Nanti beberapa ibrah dan implikasinya akan saya bahas pada kajian selanjutnya. Jadi saya akhiri dulu sampai di sini. Insyaallah ketemu lagi pada bagian berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.